Bagaimana ini? Anak buah. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah SWT, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir guru kita Ustaz Safaini MA. Beliau adalah dosen dari UIN Naraniri. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ya. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, silakan bertanya apa saja yang ingin ditanyakan tentang puasa dan sedekah. InsyaAllah guru-guru kita di sini ada Ustaz Aulia Rahman, ada Ustaz Safaini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum. Silakan di nomor yang tertera di layar kaca, boleh juga interaktif, nomornya sudah tertera di depan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada dari tadi dari kakek bunga, kakek bunga di komplek Budak Suci ya. Beliau bertanya tadi, saya baca di SMS, benarkah Ustaz kalau kita memberi sedekah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya? Wassalam, kakek bunga. Kakek bunga, jadi bunganya ada kakek juga. Baik, pemirsa JDV yang dirahmati Allah, kita muliakan dulu Ustaz Safaini untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibu yang kami muliakan, ketika kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, tentu Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, bahwa Rasulullah bersabda, syahrul Ramadan syahrun yuzadu fi rizqil abdu. Jadi bulan yuzdadu fi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan Allah Ta'ala menambahkan rezeki orang-orang yang beriman. Jadi barang siapa yang melakukan satu amal sunat, maka dilipat gandakan pahalanya seolah-olah seperti kita mengerjakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk sedekah, maka itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah itu orangnya paling dermawan. Jadi begitu masuk Ramadan, dermawannya Rasulullah itu bertambah-tambah. Artinya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka kita menambah dari yang biasa kita bersedekah itu kita tambah. Bahkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayus sadaqati afdal? Kapan sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan, fi syahri Ramadan, yaitu bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Jika ada pertanyaan umpamanya dari kita, kenapa Rasulullah menganjurkan sedekah di dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama, seperti tadi, bahwa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, bulan Ramadan ini kan bulan ibadah. Jadi bulan kita memperbanyak ibadah. Jadi ada sebagian hamba Allah ketika fokus mengerjakan ibadah, berarti sedikit waktunya untuk bekerja. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan tidur, bukan juga, bukan bulan kita lalai, bukan juga. Tapi boleh kita bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah. Ya, jadi ketika orang banyak ibadah, ya tentu sedikit mungkin pemasukan. Sedikit uang yang dia dapatkan berbeda dengan hari-hari yang biasa. Jadi makanya Rasulullah menyuruh kepada kita orang-orang kaya itu untuk memberikan sedekah. Jadi
memberikan sedekah ini sebenarnya bukan hanya orang kaya kepada orang miskin, tapi juga orang miskin juga memberikan sesuai dengan hadis Rasulullah, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabihi minan nar wa kana lahu ajrun mislu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajri syai'un. Artinya orang-orang yang memberikan makanan berbuka puasa. Di sini kan tidak disebut oleh Rasulullah apakah kaya apakah miskin, tidak disebutkan. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat keampunan dari Allah, yang pertama. Yang kedua, Allah bebaskan dia dari api neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersangkutannya, orang yang dia berikan itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Nah, jadi luar biasa ya bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bahkan ada orang miskin tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang kami berikan ya Rasulullah, sedangkan kami ini kan nggak punya apa-apa. Lalu sahabat menjawab, wahai sahabatku yang bertanya, seteguk air atau seteguk susu atau sebiji kurma yang engkau berikan juga akan kamu dapatkan pahala itu, sama juga seperti orang kaya yang memberikan apa yang dia mampu. Artinya dalam bulan Ramadan ini berikanlah sedekah apa yang kita mampu, apa yang kita mampu. Jadi tidak mesti orang miskin ini ini nunggu sedekah dari orang kaya aja. Jadi sama-sama orang kaya memberi sedekah, orang miskin juga memberikan sedekah. Jadi demikian Ibu, bahwa bersedekah dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan dan luar biasa kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita semua. Ya, baik. Ustadz tadi bukan ibu ya. Kakek ya. Kalau kakek laki-laki ya, kakek bunga namanya. Kakek ya, bukan ada bunga tadi ya. Baik ya, barangkali Ustadz Aulia Rahman ingin menambah sedikit tentang sedekah itu. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar sekali yang seperti Ustadz Syafaini ya sampaikan, wah tidak mesti orang yang memang orang yang tidak mampu, orang-orang miskin yang bersedekah kepada orang-orang kaya yang bersedekah, tapi orang-orang miskin juga bersedekah, karena sedekah itu tidak dibataskan kepada bulan bibulan, tidak. Tapi karena dia banyaknya juga keutamaan-keutamaan dalam sedekah ini. Jadi luar biasa, alam agama Islam ini luar biasa. Senyuman aja bisa jadi sedekah, apalagi tenaga, uang, pikiran. Ini adalah sedekah juga. Ya Kak Ustaz? Alhamdulillah. Ya, jadi iya. Udah ya? Udah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sebuah SMS baru sudah masuk. Ini dari Pak Tailah di Pesangan. Wah, jauh sekali. Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa beda sedekah, infak, dan zakat sekaligus? Mohon pencerahan. Wassalam, Pak Tailah di Pesangan. Silakan. Siapa jawab? Ya, silakan. Sedekah ini adalah pemberian. Kalau menurut saya yang kita berikan tidak ada batasannya, baik berupa materi, uang, ataupun dalam bentuk tenaga, pikiran kita. Ini adalah bentuk sedekah. Cuma kalau infak itu beda. Sebagaimana yang Ustadz Amir bilang di awal tadi, itu infak adalah perjanjian ya antara dengan misalnya kita menginfak ke masjid. Jadi sudah kata kesepakatan dengan imam Gusi, kita sepakat untuk infak memberikannya ke masjid. Jadi kalau infak untuk zakat itu adalah wajib ya, wajib. Itu wajib zakat, dan dia juga salah satu
rukun Islam yang Tiga lah. keempat. Ketiga. Ya. Baik, sudah benar itu jawabannya. Barangkali Ustaz Safai ini mau menambah terutama tentang infak itu aja. Baik, infak itu kan lebih umum dia. Artinya apapun yang kita berikan kepada orang lain itu kan namanya infak. Anfaqa yunfiqu infaqan ya. Kalau sedekah kita memberikan sesuatu kepada orang dengan berharap pahala kepada Allah. Jadi kita berikan sesuatu berharap pahala kepada Allah. Sedangkan zakat itu pemberian kita kepada orang lain karena Allah Ta'ala membebankan kepada kita suatu kewajiban. Ya, artinya umpamanya kita sudah sampai nisab, sudah sampai haul zakat umpamanya, maka ya kita berikan ya sesuatu itu kepada orang lain. Jadi kalau zakat itu lebih kepada perintah dari Allah secara keras atau secara pemaksaan lah, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau sedekah kan sunnah, jadi boleh diberikan, boleh tidak diberikan. Ya. Baik, sudah masuk lagi ini dari Bapak Saifuddin Rashid ya di Darussalam. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah benar sedekah itu diutamakan kepada ahli kerabat kita sendiri, dan kalau ahli kerabat kita sudah mendapatkan baru boleh kita berikan kepada orang umum? Mohon penjelasan Ustaz. Assalam, Saifuddin Rashid. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedekah itu memang ada urutannya di dalam agama. Adanya urutan keafdalannya. Jadi yang pertama yang paling kita utamakan dalam sedekah ini adalah anak dan istri kita sendiri. Jadi selain dari menunaikan kewajiban kita kepada Allah, juga mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin sudah sering terdengar di telinga kita bahwa kalau banyak anak itu kan banyak rezeki. Le anak, le rezeki. Jadi maksudnya kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, kepada istri, itu kan sedekah, dan sedekah yang paling afdal. Sedangkan sedekah dalam ayat, dalam hadis kita ketahui bahwa setiap apa yang kita berikan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat ganda balasannya dari Allah. Jadi ketika kita memberikan sedekah kepada anak istri, itulah sedekah kita yang paling afdal. Kemudian setelah kita berikan kepada anak istri, kepada ibunda atau ayah kita. Jadi kalau mereka masih hidup, itu utama kita berikan. Dalam bulan puasa ini, apa yang bisa kita berikan, kuah, ikan, segala macam berikan. Kemudian seterusnya kepada saudara sekandung, abang, adik, itu saudara sekandung itu paling utama. Bahkan Rasulullah bersabda, sedekah kepada orang lain itu dapatnya satu pahala. Sedangkan sedekah kepada keluarga dekat itu dapatnya dua, yaitu sadaqatun wasilatun, wasilaturrahim. Maksudnya dapat pahala sedekah yang pertama, kemudian dapat pahala silaturahmi. Kemudian baru nanti kepada tetangga. Ada urutannya kepada tetangga. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa yang paling utama tetangga yang kita berikan sedekah? Artinya kita ini ya Rasulullah punya tetangga kan banyak. Jadi yang disebut tetangga itu 40 depan, 40 rumah belakang, 40 kanan, 40 kiri, itu semuanya namanya jiran tetangga. Jadi jiran yang mana yang kita utamakan? Kata Nabi kepada Aisyah, aqrabu minki baban, yang paling dekat pintu rumahmu dengan mereka. Artinya orang yang paling dekat dengan rumah kita itulah yang paling utama kita berikan. Kenapa tetangga yang paling dekat itu kita utamakan? Ada juga jawabannya. Yang pertama karena tetangga itu paling cepat melihat kondisi kita.
Artinya ketika kita dalam keadaan musibah, kan tetangga yang paling cepat tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetangga adalah orang yang paling cepat mengetahui kejelekan kita. Kalau orang luar mungkin siapa kita mungkin orang nggak tahu. Tapi kalau tetangga mungkin ya lebih tahulah dia tentang kita daripada orang lain. Makanya untuk menutup mulut tetangga itu jangan sampai dia sebarkan hal-hal yang tidak baik untuk kita, maka kita berikan sedekah. Karena memang salah satu hikmah sedekah itu untuk menekan prasangka-prasangka buruk atau keinginan-keinginan buruk yang datang dari hati tetangga. Maka siapapun dia, orang kaya kah atau orang biasa, kalau dia banyak memberikan sedekah kepada orang tetangga-tetangganya, maka insya Allah keburukannya itu akan terminimalisir. Artinya akan terkurangi. Jadi begitu urutan-urutan bersedekah yang utama di dalam bab sedekah seperti itu. Ya, baik pemirsa JDV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat-saat berpuasa begini kita teringat kepada guru-guru kita yang telah udhur, kita ingin mengirim salam takzim ya. Yang pertama guru saya Tengku Daud Damdami ya. Salah seorang ketua MPU Aceh ya. Salam buat beliau yang saya rindukan ya. Kemudian ada Abu Laila Tengku Ishak Kasim. Guru kita juga mungkin istirahat di rumah karena beliau sudah sakit. Salam dan doa kepada Bapak dari kami semuanya. Juga ada Pak Abdurrahman Kau, itu singa podium di tahun 80-an 90-an ya. Sekarang sudah udhur di rumah. Kami turut berdoa supaya Bapak cepat sembuh. Ada juga singa podium yang lain. Iya, Tengku Haji Ali Sabi. Sudah udhur, sakit juga di rumah. Kemudian ada juga ulama-ulama lain yang sakit, kami doakan semoga cepat sembuh, semoga dapat melaksanakan puasa. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita lihat lagi SMS dari Ihsan Security. Ihsan Security namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah sedekah dari orang-orang kafir mendapat pahala di sisi Allah oleh mereka, dan apakah yang kita terima juga halal? Wassalam, Ihsan Security. Silakan. Mungkin Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah dari orang-orang kafir tadi. Ya. Itu ya kalau diberikan sedekah dari orang-orang kafir boleh kita menerimanya, tapi kalau memintanya tidak boleh. Tidak diperkenankan minta. Tapi kalau sesama kita muslim itu dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan, memang ada anjuran dan keutamaannya. Tapi bukan menjadi peminta-minta untuk memperkaya diri. Ya, itu beda meminta-minta untuk memperkaya diri dengan minta-minta memang karena butuh, karena dia memang mudarat ya. Ada hal tertimpa musibah ataupun hutang yang besar, itu diperbolehkan, tidak masalahkan. Tapi kalau orang kafir yang memberikan boleh kita terima ya. Namun masalah ganjarannya itu utamaannya dari Allah sendiri. Kita tidak tahu. Tapi ganjarannya kebaikan-kebaikan apabila kita bersedekah sama, pasti kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Haji. Silakan Bapak Haji, selamat berpuasa Bapak Haji. Iya, sama-sama selamat. Iya. Ada dua hal. Iya. Yang pertama, ada tetangga bertanya kepada saya Iya. mengenai standar memberi fidyah ini bagaimana? Iya. Ingin memberi fidyah, beliau sakit, ingin memberi fidyah kepada pembantu misalnya kan.
ini memberi hadiah kepada orang-orang yang lebih mampu. Ini ada risikonya nih. Yang menerima itu bisa tersinggung menurut pengalaman saya. Jadi ukuran pintu itu tidak bisa kita jadikan patokan sekarang ini. Kita kurang mampu, lalu di dekat kita bekerja di PU, di dekat PEM, Iya. atau di keuangan lah di pajak. Ini apa kita pikir dulu untuk memberi sedekah atau hadiah saja pun tak. Rasanya takut juga kita. Nah, mohon tanggapan. Terima kasih. Iya, menarik sekali ya dari Bapak Hashim di Ketapang. Yang pertama beliau bertanya tentang standar memberi fidyah ya, kepada siapa, dan ada kemungkinan kadang-kadang memberi hadiah kepada yang lebih mampu sehingga tersinggung orang yang menerima itu karena ya juga lu kaya gitu kan, anak kalian. Nah, jadi Ustadz silakan menjawabnya. Ya, baik. Standar fidyah itu atau dalam bahasa lain berapa ukuran fidyah yang kita berikan kepada orang miskin. Jadi menurut kajian kitab fikih 6 on ya. Sehari kita berpuasa itu, kalau kita nggak sanggup berpuasa, kita memberi fidyah itu jumlahnya 6 on. Dia 6 on itu setengah kilo lebih sedikit. Dia setengah kilo lebih 1 on. Itu 6 on. Jadi dalam agama kan tidak ada pemaksaan. Jadi kalau seandainya kita sakit, apalagi umpamanya memang orangnya sudah sangat tua renta, jadi beliau ini nggak sanggup lagi berpuasa. Atau orang yang memang nggak ada lagi harapan sembuh, sakitnya nggak ada lagi harapan sembuh. Maka dalam agama diringankan bahwa boleh tidak berpuasa, tapi kita membayar fidyah, yaitu sebanyak 1 mud per hari. Jadi dalam ayat disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi kepada orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, maka diberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Jadi apakah hari itu terus kita bagi atau nanti kita kumpul kita berikan sekaligus, tidak masalah. Nah, atau boleh kita berikan umpamanya 30 hari kita enggak puasa atau 29 hari kita enggak puasa, orang tua umpamanya. Maka boleh kita berikan kepada satu orang miskin, atau boleh kita bagi-bagi kepada beberapa orang miskin. Nah, ini tentang standar atau ukuran berapa yang mesti kita bayar fidyah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, memberi hadiah. Memang istilahnya kadang-kadang begitu. Jadi memberi hadiah kepada orang kaya. Maka kadang-kadang kita ini ya sedekah itu sudah kita identikan dengan orang miskin. Nah, ini menurut saya itu salah persepsi kalau menurut saya. Jadi memberi sedekah itu orang kaya juga boleh menerima sedekah. Karena ada hadis Rasulullah, ya, hadis Rasulullah bahwa kata Rasulullah ini langsung bahwa ada satu orang, ya, beliau ini orang kaya, beliau keluar dari rumahnya membagi-bagi sedekahnya. Pada hari yang pertama sedekah beliau itu diterima oleh pencuri. Jadi kan beliau kan tidak tahu, berarti beliau berikan sedekah. Kemudian orang ngomong ke beliau, jadi ngumpatlah kalau bahasa kita, mengecam ya bi ke orang fasik ya, karena ke pencuri ya mana. Jadi begitu sampai berita ke beliau, oh saya memberikan kepada orang fasik rupanya. Jadi beliau berjanji bahwa besok akan beliau berikan lagi sedekahnya. Jadi pada hari kedua beliau berikan sedekah, tapi yang menerimanya itu orang penzina, penzina. Jadi juga orang-orang itu ngomong ke beliau, apa ini diberikan kepada penzina ini. Lalu pada hari yang ketiga beliau keluar lagi memberikan sedekah, lalu diterima oleh orang kaya.
Jadi orang juga mengecam. Jadi kata Rasulullah bahwa maksud orang ini memberikan sedekah tiga-tiganya itu ada baiknya, kata Rasulullah. Ya, orang pencuri ini, kata Rasulullah, ketika orang memberikan sedekah kepada beliau, kepada pencuri ini, mudah-mudahan la'allahu la yusriqu, mudah-mudahan dia tidak mencuri lagi. Ya, begitu. Kemudian penzina, kata Rasulullah, mudah-mudahan dia tidak berzina lagi. Kan ada orang yang online kan, jual diri lewat online umpamanya. Jadi karena kadang-kadang ada salah satu mereka terjebak dalam prostitusi itu karena memang salah satunya faktor ekonomi. Jadi ketika kita memberikan sedekah kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan itu, apalagi dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, orang kaya yang mendapat sedekah itu la'allahu ya'tabiru, mudah-mudahan dia ambil pelajaran. Apa maksud Rasulullah ambil pelajaran itu? Ketika kita menerima sesuatu dari orang, itu kita pasti sangat senang, bahagia sekali kita. Hari raya ijuk jakong teun bak temu beut umpamanya, ijuk baje, itu senang kita, luar biasa itu senang kita. Maka saya pernah orang kaya yang mengaku kepada saya ketika beliau umrah tahun kemarin, beliau sedang tidur di Masjidil Haram, lalu datang orang yang tidak beliau kenal, lalu diberikan 500 real. 500 real diberikan. Jadi beliau, ya Allah, ini saya dapatkan ini, padahal beliau memang orang sangat kaya. Beliau punya gedung untuk beliau sewa-sewakan kepada orang. Jadi luar biasa. Tapi kata beliau, oh ternyata begini rupanya. Ketika kita mendapatkan pemberian dari orang, senang sekali kita, senang sekali. Maka itulah maksud Rasulullah, la'allahu ya'tabiru, mudah-mudahan dia ambil pelajaran dari pemberian orang itu. Jadi artinya orang kaya itu tidak mesti kita anggap hadiah, tapi memang boleh sedekah berdasarkan hadis tadi. Jadi tidak mesti sedekah itu diterima oleh orang miskin, orang kaya juga boleh menerima sedekah. Ya, jadi demikian menurut yang saya ketahui. Baik sekali Bapak Hashim ya. Ini Ustadz Hafai ini harapan kita ke depan ya, supaya beliau menjadi ulama di Aceh ini. Ya. Alhamdulillah. Cuma harus ulama yang baik, bukan ulama suk. Kan gitu ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedekah ini memang keajaiban luar biasa dia. Kadang-kadang hari ini kita berikan, hari ini juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dibalas oleh Allah hari ini, dibalas hari yang lain. Kalaupun tidak dibalas di dunia, pasti Allah membalas pahalanya yang berlipat ganda di akhirat kelak, ya. Saya sebagai hamba Allah juga sering memberi sedekah, ya. Sedikit-sedikit menurut kemampuan, tapi yang ajaib kadang-kadang langsung. Langsungnya begini, saya tidak punya uang, yang ada uang di kantong katakanlah 10.000. Tiba-tiba datang orang miskin ke rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dengku bi sedekah bacut. Peng lain ana lonjok ju. Lonjok ju, Allah kan tahu ingat tu. Ya Allah kan tahu. 2 jam kemudian ada masjid yang telepon. Ustaz, nanti mai ceramah aja orangnya. Zuhurnya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kan kita sudah salat zuhur ceramah, kemudian ceramah, ya. Sudah dibalas oleh Allah begitu cepat berlipat ganda. Ini sering saya alami. Terus terang, mungkin Ustaz juga pernah begitu ya? Ya, pernah. Nah, Ustaz Aulia juga ya? Alhamdulillah. Iya, itu luar biasa memang. Sedekah ini, maka di dalam Al-Quran dikatakan dilipat gandakan. Walaupun di situ menjurus kepada pahala yang dilipat gandakan, tetapi tidak kemungkinan juga dalam bentuk materi, dalam bentuk materi. Misalnya kita hari ini bukan bulan Ramadan ya, maksud saya hari yang lain ya. Pagi-pagi kita bayar kopi untuk orang yang kita anggap miskin, kita bayar kopi
kopi, kui 2 gitu kan. Iya, aneh sekali misalnya nanti kita minum, kita makan athori, sudah ada yang membayar. Itu bagian-bagian dari hikmah sedekah. Tapi bagi orang kikir, nah ini aneh ya. Orang kikir memang dibenci oleh Allah, bakhil itu dibenci. Dari dia tidak mau memberikan kepada orang lain, mungkin dari orang lain pun dia enggan ya, enggan menerima. Pemirsa jadi yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.